selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Sus. Saya Suster Putri Nabila. Apakah benar dengan Mbak Dwi? Sus, benar. Baik, Mbak Dwi didampingi dengan siapa? Saya kakaknya Dwi Sus, perkenalkan nama saya Isti. Mbak Dwi dan Mbak Isti, saya di sini untuk melakukan penyuluhan tentang edukasi pendidikan seks pranikah pada remaja dengan selama 30 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia Sus. Baik, ini adalah booklet yang berisi edukasi pendidikan seks pranikah yang akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian remaja. Remaja adalah peralihan dari masa anak-anak untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja sendiri untuk perempuan 12 tahun sampai 21 tahun. Sedangkan laki-laki 13 tahun sampai 22 tahun. Oh, saya sudah 15 tahun, berarti saya sudah remaja ya Sus. Iya Mbak, betul sekali. Baik, saya akan melanjutkan. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada remaja perempuan. Yang pertama, payudara mulai tumbuh saat memasuki masa pubertas. Pada perempuan perlahan mulai tumbuh dan semakin membesar. Yang kedua, muncul rambut halus pada ketiak dan kemaluan. Yang ketiga, perubahan bentuk tubuh seperti pertumbuhan tinggi pada anak-anak dan akan berhenti pada usia 16-17 tahun. Yang keempat, perubahan berat badan. Perubahan fisik pada remaja pria. Yang pertama, perubahan ukuran testis dan penis. Yang kedua, ejakulasi. Kondisi ini umumnya terjadi pada usia anak 12-16 tahun. Ketiga, masa otot yang terlihat pada bentuk dada melebar dan terkadang ada rambut bulu halus. Empat, perubahan pada suaranya. Yang kelima, munculnya kumis dan berjenggot. Oh, begitu ya Sus. Mbak, yang ketiga, pengertian seks pranikah. Secara umum dapat diartikan sebagai hubungan seks yang tanpa menikah. Perilaku seks pranikah merupakan perilaku seks yang dilakukan tanpa memulai proses pernikahan yang resmi menurut hukum maupun menurut agama dan kepercayaan masing-masing individu. Lalu akibat dari seks pranikah apa Sus? Baik, saya akan menjelaskan akibat dari seks pranikah. Yang pertama, timbul guilty feeling. Guilty feeling dan rasa sangat berdosa akan muncul karena dalam agama, hubungan sebelum menikah dianggap sebagai salah satu dosa besar yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, ketergantungan secara emosi dan seksual. Yang ketiga, pasangan menjadi lebih tergantung secara emosi, maka akan timbul perasaan cemburu yang lebih besar sehingga memicu pertengkaran. Yang keempat, potensi terjadinya perselingkuhan saat sudah menikah. Oh, begitu akibatnya. Apa ada juga penyebabnya Sus? Mbak, faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan seks bebas yaitu yang pertama, kekuatan iman yang memudar. Yang kedua, kurangnya perhatian orang tua. Yang ketiga, tontonan yang tidak mendidik. Tontonan yang tidak baik menghasilkan perilaku yang buruk seperti melihat YouTube, pornografi, gitu nggak boleh. Yang keempat, salah bergaul. Penyebab utamanya kurangnya pegangan hidup remaja dalam hal keyakinan atau agama dan tidak kestabilan emosi remaja. Berarti saya harus memilih teman dalam bergaul ya Sus. Ya Mbak, wajib hukumnya bukan sunnah. Berikutnya saya menjelaskan cara mencegah seks pranikah. Yang pertama, adanya kasih sayang, perhatian dari orang tua dalam hal apapun, serta pengawasan yang tidak bersifat mengekang. Yang kedua, pengawasan secara intensif dan selektif terhadap media massa dan komunikasi. Yang ketiga, menambah kegiatan yang positif di luar sekolah, misalnya seperti olahraga, gitu, hobi. Yang keempat, perlu dikembangkan model pembinaan remaja yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Informasi yang terarah baik secara formal dan informal yang meliputi pendidikan seks dan penyakit menular seks. Yang kelima,
adanya sikap tegas dari pemerintah dalam mengambil tindakan terhadap perilaku seks bebas. Baik Sus, saya mengerti. Baik Mbak, apa ada yang harus ditanyakan? Ada Sus, kenapa ada orang dewasa yang berciuman? Itu untuk menunjukkan rasa sayang antara mereka. Tapi karena kita orang Indonesia dan Muslim tidak diperbolehkan, dan hanya yang sudah menikah saja atau yang sah. Saya juga mau bertanya Sus, apa perbedaan seks bebas dengan kasus pemerkosaan? Tolong dijelaskan ya Sus. Bagus sekali pertanyaannya. Perbedaannya adalah seks bebas adalah salah satu bentuk pelecehan seksual yang dilakukan pasangan di luar nikah, yang terjadi di tempat prostitusi, perselingkuhan, ataupun oleh remaja yang belum menikah. Sedangkan kasus pemerkosaan adalah suatu tindak kejahatan yang mengarah pada kekerasan seksual dan memaksa. Apa ada yang ditanyakan lagi, Mbak? Baik Sus, saya paham sekarang. Tidak ada Sus, terima kasih. Mbak, sama-sama. Jika tidak ada yang ditanyakan kembali, saya akan berikan kesimpulan penyuluhan ini, yaitu pendidikan seks sangat penting karena masa remaja adalah ingin mencoba hal baru. Maka dari itu, remaja harus diberikan pendidikan yang menghindarkan remaja dari jalan yang salah dan diberi penjelasan terhadap dampak negatif seks bebas dan penyakit yang ditimbulkan. Iya Sus, terima kasih atas ilmu yang diberikan dengan penyuluhan. Saya jadi mengerti. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan penyuluhan dari saya. Semoga Mbak dapat menghindari dari hal negatif dalam bergaul. Semoga kita bertemu kembali. Selamat pagi, Mbak. Amin, sama-sama Sus. Selamat pagi.